Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3, yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Apa itu K3? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun tujuan penerapan K3, yakni untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada karyawan. Mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, bikinerja, dan produktif. Perkantoran merupakan salah satu tempat kerja yang wajib dilakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja dan pemilik atau pimpinan perusahaan merupakan subjek yang dapat mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Umumnya, frekuensi kecelakaan kerja yang sedikit dan bahaya tempat kerja yang relatif kecil mengakibatkan kebanyakan orang mengesampingkan faktor K3 di perkantoran. Lingkungan perkantoran umumnya memiliki resiko terbesar dari sisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dapat timbul segera setelah bekerja, serta umumnya terakumulasi dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat dikatakan sebagai silent killer yang mengancam sewaktu-waktu. Berdasarkan estimasi Organisasi Guru Nasional, 2,3 juta pekerja meninggal setiap tahun dikarenakan cedera dan penyakit terkait pekerjaan. 160 juta pekerja tambahan menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang tidak fatal. 313 juta dari cedera yang tidak fatal per tahun. Dari keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan. Standar keselamatan dan kesehatan kerja di antara lain jam kerja, kebutuhan air minum, aktivitas fisik, sistem emergency response, housekeeping. Jam kerja. Jam kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bekerja maksimal 8 jam kerja sehari dengan 5 hari kerja atau total jam kerja yang dikelompokkan normal yakni 40 jam seminggu. Jam kerja lembur yang diperbolehkan dalam satu hari kerja maksimal 3 jam atau 14 jam dalam seminggu. Jam kerja berlebihan berkaitan dengan beban kerja. Efek akibat beban kerja dapat mengakibatkan stres pada pekerja, menurunkan produktivitas kerja, dan meningkatkan kecelakaan kerja. Kebutuhan air minum. Pekerja di kantor dengan lingkungan kerja yang tidak begitu panas membutuhkan asupan cairan antara 2-2,5 liter dalam sehari. Asupan cairan yang baik akan menjaga kesehatan ginjal, mencegah dehidrasi, melancarkan kalori, serta dapat mengontrol kalori. Konsentrasi dan peningkatan produktivitas kerja akan semakin baik dan berimplikasi positif pada tempat kerja. Aktivitas fisik. Kita dianjurkan mengatur pola aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau 2 jam dalam seminggu. Aktivitas fisik yang benar dan tepat yaitu kegiatan yang selain melatih otot-otot tubuh juga meningkatkan hormon endorfin, yang dimana tujuan hormon ini membuat rasa bahagia. Sehingga aktivitas fisik yang tepat yakni olahraga dapat menjadikan seseorang menjadi gembira. Sistem emergency response. Sistem emergency response merupakan bagian penting dalam menjaga lingkungan kerja supaya aman dan kondusif ketika menghadapi keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial. Yang terakhir yaitu housekeeping. Housekeeping merupakan penataan atau layout tempat kerja di mana tampilan dan kenyamanan menjadi faktor penting bagi pekerja. Dengan tumpukan kertas, buruknya pencahayaan, tidak baiknya suhu ruangan, kabel yang berserakan, serta penataan area kerja yang tak nyaman dapat menurunkan produktivitas, peningkatan stres, serta meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya
Baik, di sini kita semua akan mengetahui efek dari tidak menaati K3, gangguan jika tidak sesuai petunjuk K3, yaitu gangguan punggung bagian atas. Penyebabnya yaitu duduk terlalu jauh. Selanjutnya, mata terasa lelah atau pusing disebabkan oleh yang tidak sesuai serta pengaturan jarak antara mata dan komputer. Yang ketiga, gangguan pada lengan atau tangan yang disebabkan tangan yang tidak sejajar memegang mouse ataupun keyboard. Gangguan pada bahu dan siku yang disebabkan oleh meraih objek terlalu jauh. 5. Otot kaki kram atau sakit yang disebabkan oleh posisi kaki salah saat duduk. 6. Gangguan punggung bagian bawah yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut tidak terjadi, mari kita lakukan prinsip-prinsip yang sesuai dengan K3 dengan baik dan benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.